Pada tahun 2008, NASA memiliki pertanyaan yang menarik. Bagaimana laba-laba membuat jaring dalam gravitasi nol? Karena itu mereka mengirim 2 ekor laba-laba ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Laba-laba pertama adalah partisipan utama, sedangkan laba-laba kedua menjadi cadangan seandainya laba-laba pertama tidak mampu bertahan hidup. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Si laba-laba cadangan lolos dari kandangnya dan mengunjungi rekannya, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Jaring yang mereka buat menjadi kusut dan saling tersangkut. Seolah itu belum cukup, lalat yang seharusnya menjadi makanan laba-laba justru berkembang biak lebih cepat dari yang diperkirakan. Larva mereka keluar dari wadahnya dan menutupi jendela depan ruangan. Seiring waktu, laba-laba sepenuhnya tersembunyi di balik larva. Meskipun percobaan awal ini tidak berjalan sukses, salah satu peneliti yang terlibat dalam perencanaan percobaan laba-laba ini masih penasaran. Pada tahun 2011, dia mendapat kesempatan lagi untuk mengulangi eksperimen yang sama. Kali ini dia meminta bantuan dari peneliti lain. Mereka memutuskan untuk mengirim spesies laba-laba yang berbeda keluar angkasa dan menyiapkan 4 ekor laba-laba, 2 di ISS dan 2 di bumi, agar hasilnya bisa dibandingkan. Tujuannya adalah untuk mengekspos laba-laba pada kondisi gravitasi yang berbeda-beda dan mengamati perilakunya. Akan tetapi, ada hal tidak terduga lain yang terjadi. Awalnya, mereka mengira ada 4 laba-laba betina, tapi ternyata 2 diantaranya jantan. Menentukan jenis kelamin laba-laba muda memang sulit, tapi untungnya seekor laba-laba jantan sudah dikirim keluar angkasa, sedangkan seekor laba-laba jantan lainnya masih di bumi, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang berharga. Percobaan kedua terbukti berhasil. Laba-laba itu aktif. Mereka membuat dan membongkar jaring, dan bahkan tanpa bantuan gravitasi, mereka membuat jaring baru. 3 kamera menangkap ribuan gambar yang menunjukkan kerja keras mereka dalam membuat jaring. Menariknya, laba-laba tampaknya membuat jaring yang jauh lebih simetris di luar angkasa daripada di bumi. Titik pusat jaring lebih dekat ke tengah. Dan yang mengejutkan, posisi kepala laba-laba tidak selalu di bawah, seperti yang biasa dilakukan di bumi. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang menjadi pembeda, yaitu cahaya. Saat laba-laba di ISS memiliki sumber cahaya, mereka membentuk jaring asimetris, mirip seperti di bumi. Cahaya memainkan peran penting dalam menentukan orientasi laba-laba di luar angkasa. Lampu-lampu di ruangan itu dipasang di bagian atas. Jika lampu diposisikan berbeda, misalnya di samping, akan sangat sulit untuk mengamati efek cahaya terhadap simetrisnya jaring pada gravitasi nol. Ketika lampu dimatikan, laba-laba hinggap dengan orientasi tidak menentu pada jaringnya. Tapi saat lampu menyala, mereka menghadap ke arah berlawanan dengan sumber cahaya yang berarti ke arah bawah. Oleh karena itu, dengan tidak adanya gravitasi, cahaya membantu mereka berorientasi. Penemuan ini tidak terduga, karena laba-laba biasanya mampu membuat jaring dalam gelap dan menangkap mangsa secara efektif meskipun tanpa cahaya. Jaring laba-laba itu sendiri merupakan sesuatu yang keren dimanapun tempatnya. Seolah-olah laba-laba memiliki pabrik produksi sutra kecil di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh laba-laba, benang disimpan dalam bentuk cairan yang sangat pekat. Dan laba-laba taman biasa bisa menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda, masing-masing dengan kombinasi protein yang unik. Setiap jenis sutra memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, satu jenis benang membuat jaring menjadi lebih elastis, yang berarti jaring meredam benturan saat serangga menabraknya. Jenis sutra lainnya membuat benang menjadi fleksibel dan kuat, sehingga lebih sulit untuk putus. Beberapa protein yang ada di dalam sutra melindunginya dari bakteri dan jamur berbahaya, sehingga jaring dapat bertahan lebih lama. Protein ini juga menjaga sutra tetap lembab agar tidak mengering. Wow! Bayangkan memiliki rumah di mana kita tidak perlu membeli apapun untuk merawatnya. Sutra laba-laba lebih ringan daripada katun dan sangat tipis, hingga 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia, tapi juga sangat kuat. Itu juga pasti karena laba-laba mengandalkannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk memangsa serangga yang berkeliaran atau bertahan dari hujan deras dan angin kencang. Tapi kamu pasti tidak menyangka sutranya lebih kuat dari baja, kan? Tentu saja, kita tidak akan menemukan baja setipis itu. Tapi jika bisa menemukan sesuatu yang berat yang mirip dengan sutra laba-laba, kamu akan mendapati kekuatannya sama persis saat ditarik atau diregangkan.
Bahkan, sutra laba-laba 5 kali lebih kuat dibandingkan baja dengan ketebalan yang sama. Sutra laba-laba juga sangat lentur, mampu meregang hingga 4 kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Ditambah lagi, sutra laba-laba tetap kuat bahkan dalam suhu beku di bawah minus 40 derajat Celcius. Jenis laba-laba yang paling umum adalah laba-laba penenun orb weaver. Mereka ahli dalam membuat jaring yang sering kita lihat di area terbuka. Disitulah mereka punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan makan siang lezat. Tapi karena memilih tempat terbuka, jaring mereka lebih rentan terhadap kerusakan. Itulah kenapa laba-laba ini punya kebiasaan menarik, yaitu sering memperbarui seluruh jaringnya setiap hari, meskipun kondisi jaringnya masih bagus. Seandainya saja aku sama rajinnya dalam merawat kamar tidurku. Laba-laba ini melakukannya karena ingin bersiap-siap menghadapi malam hari, saat mereka dengan sabar menunggu calon mangsanya terjebak dalam perangkap yang telah dibuat dengan rapi. Awalnya, ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu. Pasalnya, mereka perlu mengeluarkan banyak protein untuk menghasilkan sutra yang membentuk jaring mereka. Tapi meskipun laba-laba orb weaver tidak menangkap mangsa sepanjang malam, dia biasanya cukup punya protein sutra untuk membongkar jaring lama dan membuat jaring baru untuk malam berikutnya. Saat membongkar jaring yang lama, laba-laba pun mengonsumsi sutranya dan dengan melakukan itu, ia mendaur ulang protein yang dikandungnya. Kalau pernah mengamati laba-laba di jaringnya, kamu pasti menyadari betapa ia sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ternyata, sutra laba-laba bisa disesuaikan dengan frekuensi suara yang berbeda, tidak seperti bahan lainnya. Ketika laba-laba membentuk jaringnya, ia tidak hanya merajut benangnya dan membiarkannya begitu saja. Laba-laba menyesuaikan serat sutranya dengan mengubah tingkat kekencangan serta sambungan antar benangnya. Dengan begini, jaring yang dihasilkan dapat bergetar atau mengeluarkan berbagai jenis suara. Laba-laba ini seperti musisi yang sedang menyetem gitarnya. Laba-laba penenun renda berkaki bulu ini disebut garden center spider karena kebanyakan menyukai lingkungan rumah kaca yang lembab. Laba-laba ini memiliki cara yang unik untuk menangkap serangga. Alih-alih membuat jaring lengket seperti laba-laba lainnya, laba-laba ini menggunakan listrik. Laba-laba ini menghasilkan sutra yang sangat tipis, hampir dalam skala nano. Dan pada kaki belakangnya, laba-laba ini memiliki bulu-bulu khusus yang berfungsi sebagai sisir kecil. Saat serat benang keluar dari tubuhnya, ia menggunakan bulu-bulu ini untuk menyisir dan mengaturnya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Proses ini menghasilkan muatan listrik. Benang sutra itu kini bermuatan listrik, sehingga menyatu membentuk gulungan kecil menyerupai bola-bola wol lembut. Bola-bola kecil bermuatan listrik ini merupakan cara bagus untuk menjebak serangga yang berkeliaran. Ketika mangsa yang tidak sadar menyentuhnya, muatan listrik menyebabkan benang-benang itu menempel pada tubuhnya, sehingga hampir mustahil untuk melepaskan diri. Laba-laba kulit pohon Darwin betina membuat sarang raksasa yang dapat membentang di atas sungai dan danau, yang berarti bisa mencapai lebih dari 24 meter. Ternyata, jaring yang sangat besar itu hanyalah bagian dari rencana genius untuk menangkap mangsanya. Jaring sangat kuat yang melintang di atas air seperti jembatan dapat menangkap serangga besar yang terbang di permukaan air seperti capung. Dan ini merupakan proyek menakjubkan yang butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tambatan khusus ini melintasi atas sungai dan mengaitkan jaring dengan kuat ke masing-masing tepian sungai. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini.